Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris bersama Miss Mila. Kali ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Oke, let's get started. Jadi apa sih asking and giving opinion itu? Kalau kita breakdown dari maknanya ya, opinion itu artinya adalah pendapat. Oke. Kemudian kalau asking dari kata ask itu artinya adalah bertanya atau meminta, sedangkan giving dari kata give itu artinya adalah memberi. So, jadi asking and giving opinion itu adalah meminta dan memberi pendapat. Jadi ekspresi ini bisa kita gunakan apabila kita ingin menanyakan pendapat orang lain seperti itu, ataupun memberikan pendapat tentang sesuatu kepada orang lain. Nah, kita akan mulai dari ungkapan untuk meminta pendapat itu sendiri. Di sini contohnya ada 5 diantaranya. Sebenarnya banyak, cuman contohnya ada 5. Yang pertama, kita bisa menggunakan ungkapan dengan what is your opinion? What is your opinion? Atau what is itu bisa disingkat dengan what's. Jadi gini bisa dibaca what's your opinion? Gitu. Artinya adalah apa pendapatmu? Contoh kalimatnya misalnya adalah jadi ada pernyataan dulu, kemudian baru diakhiri dengan ungkapan ini. Contohnya, this villa is wonderful. Villanya keren ya, gitu. What's your opinion? Bagaimana pendapatmu? Kayak gitu. And the second one, yang kedua, ungkapan meminta pendapat kita bisa menggunakan what do you say? What do you say? Apa pendapatmu? Ini juga sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi biasanya ada ungkapan atau pendapat terlebih dahulu, baru terus kalau kamu gimana? Pendapatmu gimana? Kayak gitu. Misalnya, Arnold can be our team captain. Arnold itu bisa menjadi kapten tim kita loh. Kayak gitu. What do you say? Menurutmu gimana? Gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan ungkapan what do you think about bla bla bla, atau what do you think of bla bla bla. Bla 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 di sini itu ya diisi dengan apa yang ingin ditanyakan gitu. Misalnya what do you think about me? Apa sih pendapatmu tentang aku? Gitu. Atau what do you think of this house? Kayak jalan-jalan gitu, terus kalian lihat rumah-rumah, terus apa pendapatmu tentang rumah ini? Kayak gitu. And next, we can say, kita bisa menggunakan ungkapan how do you feel about? Mirip juga ya. Di sini hanya berbagai macam contoh kalimatnya, cuman dia fungsinya tuh sama. How do you feel about going to the mall this weekend? How do you feel about going to the mall this weekend? Gimana kalau misalnya akhir pekan ini tuh kita ke mall gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan ungkapan please give me your thoughts on bla bla bla. Berikan pendapatmu tentang bla bla bla. Misalnya, please give me your thoughts on zero plastic program. Jadi gimana sih menurutmu tentang program zero plastik gitu, atau tanpa plastik gitu. Nah, ini adalah beberapa ungkapan ketika kita ingin menanyakan pendapat kepada orang lain. Nah, bagaimana apabila sebaliknya kita yang ditanya orang tuh pendapat kita itu seperti apa gitu. Untuk mengawali pendapat kita, biasanya kita bisa menggunakan beberapa ungkapan juga. Di sini juga Miss berikan contoh 5. Yang kedua adalah giving opinion, diantaranya yang paling umum adalah in my opinion. Pendapatku bla bla bla. In my opinion, contohnya, this bag is too expensive. In my opinion, this bag is too expensive. Kalau pendapatku sih tas ini terlalu expensive, terlalu mahal. Kayak gitu. Selain itu, kita bisa menggunakan to be honest. Honest itu jujur. Jadi maksudnya to be honest adalah sejujurnya bla bla bla.
Contoh misalnya, to be honest, I don't really like your choice. Sejujurnya, aku tuh gak suka pilihanmu. Kayak gitu. And the third one, yang ketiga, contoh ungkapannya adalah I think atau I reckon. Ini yang paling singkat ya, dan kalian bisa menggunakan ini untuk menghafalkan gitu. Maksudnya setidaknya satu yang bisa kalian ingat-ingat, yang bisa kalian selalu pakai tuh ini, I think atau I reckon, menurutku, aku kira gitu, aku rasa, bla bla bla. Contoh, I think her presence is important. I reckon her presence is important. Jadi menurutku her presence, kehadirannya, ingat ya, her di sini berarti dia perempuan ya. Kehadirannya itu important, penting. Gitu. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan in my point of view. In my point of view, sudut pandangku, bla bla bla. Contoh, in my point of view, Drini Beach is better than Parangtritis. Menurut pendapatku sih, pantai Drini itu better. Better itu dari kata good. Good itu baik, kalau better lebih baik. Jadi Drini Beach is better than Parangtritis adalah pantai Drini ya lebih baik daripada Parangtritis. Gitu. Dan yang terakhir contohnya adalah as far as I know, bla bla bla. As far as I know, she's a true artist. Sejauh yang aku tahu, far itu jauh. Sejauh yang aku tahu, she's a true artist. Dia itu adalah artist, seniman sejati gitu maksudnya. True itu benar. Jadi maknanya adalah seniman sejati. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah contoh secara lengkap atau kompleks gitu ya, berkaitan dengan asking and giving opinion yang dijadikan satu dalam percakapan. Ini contoh dari konteksnya itu adalah talking about new movie, membahas film baru. Ini percakapan antara Santi dan Raka. Mari kita coba bahas one by one. Mulai dari Santi ya. Hi Raka, have you seen the new Spider-Man movie? Hi Raka, have you seen the new Spider-Man movie? Sudahkah kamu tuh melihat film Spider-Man yang baru? Terus kata Raka, yes, I watched it yesterday. Aku menontonnya kemarin. Ya, aku tahu, aku menontonnya kemarin. Santi bilang, what do you think about it? Nah, ini merupakan ungkapan apa tadi? Meminta atau memberi? Meminta pendapat atau memberi pendapat? Good job. Jadi ini adalah meminta pendapat. What do you think about it? Menurutmu bagaimana? Jadi it di sini tuh menggantikan apa yang dibahas di sini, yaitu movie. Jadi karena tadi mau ngomongin tentang movie, kata it di sini itu menggantikan Spider-Man movie. What do you think about it? Raka merespon, in my opinion, the movie was amazing. The action scenes were so cool. Nah, yang in my opinion ini merupakan ungkapan memberi pendapat, giving opinion. Nah, direspon lagi sama Santi, I agree with you. Agree itu setuju ya, I agree with you. Aku setuju denganmu. But, tetapi, what is your opinion about the ending? Apa pendapatmu tentang endingnya, akhirnya gimana dari film tersebut? Nah, ini juga ungkapan meminta pendapat. Nah, Raka bilang, ini masih Santi ya. It was a bit sad, right? Sedikit sedih kan akhirnya tadi tuh ceritanya tuh. It was a bit sad, right? Raka bilang, I think it was the perfect ending, even though it was sad. Menurutku itu tuh akhir yang sempurna kok, meskipun ya sedih gitu. Kemudian Raka tanya lagi, what do you think? Apa pendapatmu? Nah, jadi di sini Raka itu selain memberi pendapat terhadap Santi yang tadi tanya, dia juga kemudian asking back to her. Jadi menanyakan kembali, what do you think?
Kalau kamu gimana? Jadi dengan dia itu berpendapat terlebih dahulu, terus dikembalikan lagi pendapat ke orang lainnya gimana? What do you think? Kemudian Santi merespon, to be honest, I don't really like sad endings, but the story was very good. Sejujurnya, honest tadi sejujurnya ya. Sejujurnya, I don't really like sad ending. Jadi aku tuh nggak suka ending yang sedih-sedih tuh gitu. Santi nggak suka tuh ending yang sedih-sedih. But the story was very good. Tapi ceritanya sudah sangat bagus. And then Raka bilang, oh yang ini tadi giving ya. And then Raka bilang, yeah, I feel the same way. Ya, dia setuju dengan itu. Aku merasa hal yang sama gitu. Nah, selain ungkapan meminta dan memberi pendapat yang tadi tuh, di sini juga kita tidak jauh dari ungkapan yang mendukung pernyataan suatu pendapat gitu. Kita bisa menggunakan hal yang menyatakan setuju ataupun tidak setuju. Kan gitu ya, biasanya kalau misalnya kita meminta memberi pendapat itu, oh ya setuju, oh ya nggak setuju kayak gitu. Nah, gimana sih mau bilang setuju ataupun tidak setuju? Kita bisa menggunakan istilah ini. I agree with you. Jadi kata agree sendiri itu artinya setuju. Jadi kalau misalnya mau bilang setuju deh sama kamu, you can say I agree with you gitu. Atau yang serupa maknanya, intinya adalah setuju atau sependapat, kalian bisa menggunakan I think so, aku rasa begitu. I think so, aku rasa. So itu demikian atau begitu. I think so, aku rasa begitu. And then the third one yang serupa maknanya adalah you're right, kamu benar gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh, beberapa 3 contoh gitu ya, untuk menyatakan bahwa kamu tuh setuju dengan pendapat orang lain. Nah, sebaliknya kalau nggak setuju, gimana kita mau mengungkapkannya? Kita bisa menggunakan 2 hal di sini contohnya. Kalau tadi setuju tuh I think so, ini ada negatifnya, versi negatifnya yaitu I don't think so. Hanya tinggal memberi kata don't yang maknanya tidak. Kalau I think so artinya aku rasa begitu, berarti I don't think so artinya yes, kurasa nggak gitu deh. Gitu. Sama juga nih di sini ada agree, kemudian di sini I disagree. Jadi pada makna disagree di sini tuh artinya adalah tidak. Jadi agree setuju, tidak. So I disagree means aku tidak setuju. Seperti itu ya. Oke, next kita menuju ke exercise. Kita akan coba latihan nih. Latihan kemudian kita bahas ya. Nah, di sini Miss sudah menyediakan beberapa worksheet. Kita mulai dari yang part A. Ini ada percakapan nih antara Mayang, Dinda. Oh, cuma 2 orang ya, Mayang and Dinda. Dan di sini ada 3 fill in the blank. You must fill these blanks. Jadi kalian harus mengisi bagian yang rumpang berikut ini dengan pilihan jawaban yang tersedia. Ada 3. Yang sesuai yang mana? Kita akan mulai dari yang pertama. Look at this dress. Lihat dress ini, lihat gaun ini. Blah 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 about the color. Blah 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 about the color, tentang warnanya. Ini otomatis kan menanyakan pendapat. Nah, ungkapan mana di bawah ini yang merupakan pertanyaan untuk meminta pendapat? In my opinion, do you think so, atau what do you think? Yes, the correct answer is what do you think? What do you think about the color? Apa pendapatmu tentang warnanya? Dinda jawab nih. Kalau ditanya pendapat gitu berarti ini kan udah terjawab ya, what do you think ya. Tinggal in my opinion atau do you think so. Nah, mana nih yang benar? Yes, in my opinion. In my opinion, the blue one is better than the red one. Pendapatku atau menurutku, yang biru, the blue one di sini tuh maksudnya bukan satu ya, tapi yang. The blue one, yang warna biru is better than the red one. Better tadi apa? Dari kata good. Bagus, better lebih bagus. Yang biru lebih bagus daripada yang merah. It suits your skin tone. Itu cocok dengan warna kulitmu gitu. And then Mayang merespon. Tinggal 1 ya, berarti jawabannya apa nih? Do you think so? Menurutmu begitu? Terus dia berpendapat sendiri, but I think the red one looks more elegant. Tapi menurutku yang merah lebih
ini deh elegan deh kayak gitu. Terus Dinda bilang, well, the red one is nice too. Yang merah pun juga bagus, but for a garden party, tapi kalau untuk pesta kebun, blue is more refreshing. Blue akan lebih refreshing, akan lebih terlihat segar gitu kalau dipakai. Oke, ini adalah yang part A. Let's go to the part B. Sama ya, ada 3 soal di sini dengan pilihan jawaban yang tersedia. Cuman kita akan cek ini bahas apa nih. Andi sama Susi. My God, this math homework is so difficult. Ya Allah, this math homework. Jadi PR matematika ini tuh so difficult, sangat sulit. Bla 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 about this Susi. Terus dia tanya sama si Susi nih, about this Susi. Nah, maka kalau untuk menanyakan pendapat, yang mana yang benar? You're right, how do you feel, atau to be honest? Good. The answer is how do you feel? How do you feel about this, Susi? Susi jawab tuh. Ketika ditanya, berarti yang ini udah ya, how do you feel udah ya, berarti yang you are right atau to be honest. Kita bisa analisis dari sini, guys. You right itu kan hal yang masih setuju gitu ya. Nah, to be honest itu sejujurnya. Kalau ini masih bisa negatif, masih bisa setuju ataupun tidak setuju. Kalau yang you right berarti setuju. Nah, kita analisis di sini nih. Susi bilang apa? It's actually easy. Sebenarnya mudah kok. Nah, ini kan hal yang berlawanan. Tadi si Andi bilang difficult, sulit. Tapi Susi bilang it's actually easy. Sebenarnya mudah kok. Jadi kira-kira setuju nggak nih si Susi nih? No, yes. Jadi di sini bukan you're right, tapi apa? To be honest. To be honest, sejujurnya it's actually easy. Sebenarnya mudah kok if you read the formula carefully. Kalau kamu membaca formula itu rumus, formula carefully, dengan hati-hati. Kemudian baru yang terakhir, Andi bilang, you're right, kamu benar. I've read it 5 times, but I still don't understand. Aku tuh sudah membacanya 5 kali, tapi aku masih belum paham. Okay, next we're going to the part C. Part C di sini nggak ada pilihan jawabannya ya, jadi kalian menebak nih berdasarkan latihan-latihan sebelumnya, catatan sebelumnya. Kira-kira percakapan antara Bima sama Rani ini yang cocok diisi dengan apa? Pertama, Bima tanya, ada pertanyaan kan, ada tanda tanya kan di sini, bla 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 of our new school canteen. Nah, ini di sini berarti butuh kata tanya atau kalimat untuk menyatakan permintaan pendapat. Oke, so jadi kalian bisa milih what do you think atau what's your opinion. What do you think of our new school canteen? What's your opinion of our new school canteen? Dan kemudian Rani merespon, blah 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 is very clean and comfortable now. The food is also delicious. Nah, ini bisa dijawab dengan in my opinion. In my opinion atau I think it's very clean and comfortable now. Menurutku itu tuh udah sangat clean, sangat bersih, and comfortable. Comfortable ada yang tahu? Comfortable itu artinya nyaman. Now sekarang tuh udah sangat bersih dan nyaman kok. The food is also delicious. Jadi makanannya juga also delicious, juga lezat. Kemudian Bima kembali merespon, you're right, kamu benar. I love eating there now. Aku suka makan di sana sekarang. Oke. Sudah untuk yang part C. Nah, kita kembali ke part A, tapi ini yang bagian kedua ya. Tadi yang bagian pertama, multiple choices. Jadi sini ada dua multiple choice, pilihan ganda. Yang pertama adalah percakapan antara teacher and student. Bla 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 of our new classroom. Nah, ini berarti kan pertanyaan kan. Nah, yang mana yang sesuai? What do you think? Do you want? Atau I think, untuk menanyakan suatu pendapat. Yes, the answer is A. What do you think? What do you think of our new classroom? Apa pendapatmu tentang kelas baru kita? Kemudian jawabannya, it's very tidy and colorful, ma'am. Tidy. Anyone knows what is tidy means? Ada yang tahu tidy artinya apa? Tidy itu
rapi. It's very tidy. Ini sangat rapi and colorful dan berwarna. Ma'am itu ibu gitu. Sebutan untuk ini teachernya, ini perempuan berarti. And then the second one, Edo sama Lina. Edo bilang, I think English is very fun subject. Menurutku English itu adalah, mengartikannya dari belakang ya, fun subject, berarti subjek yang fun. Subjek itu di sini bisa dimaknai sebagai pelajaran, mata pelajaran yang fun, yang menyenangkan. Kayak gitu. Kemudian Lina bilang, apa? Responnya gimana? Kira-kira yang sesuai ya dengan tambahan informasi seperti ini. It's very difficult to remember the vocabulary. Nah, di sini ada kata fun menurut Edo, tapi si Lina bilang very difficult. Ini sesuatu hal yang setara atau tidak nih? Yang satu menyenangkan, yang satu susah. Berarti enggak ya? Enggak sependapat ya mereka ya. Kalau enggak sependapat berarti setuju enggak? Enggak dong. Kita bisa analisis dari sini juga. I agree with you. Masih ingat enggak agree artinya apa? Agree itu setuju. I don't think so, ada kata don't di sini berarti enggak. Aku rasa enggak. Nah, I think so artinya setuju. Jadi di sini sebenarnya kata I agree with you dan I think so itu hal yang sama. Kalau hal yang sama ya berarti bukan itu jawabannya. So the answer is B. I don't think so. Kurasa enggak deh. Enggak menyenangkan bahasa Inggris itu. It's very difficult to remember the vocabulary. Sangat sulit untuk mengingat kosakatanya. Itu pendapat si Lina. Oke, next. Ini yang terakhir ya, latihan yang exercise yang terakhir ya di sini. Match the column A with the column B. Jadi kita akan analisis di sini mana yang sesuai antara asking and giving. Kita akan analisis dari yang givingnya dulu ya, jawabannya dulu ya. Jadi biar nanti bisa langsung terjawab, bisa langsung nyambung dengan soalnya. Yang A itu artinya adalah I think it's too salty. Artinya I think it's too salty. Menurutku itu terlalu salty. Dari kata salt, garam, berarti salty, asin. Menurutku itu sangat asin. Berarti kaitannya sama makanan ya. And the second one, in my opinion, it's very quiet and cozy. Pendapatku itu sangat quiet and cozy. Quiet itu kayak tenang, cozy itu nyaman. Ini berarti memberikan pendapat terhadap suatu tempat. Kemudian yang ketiga, I feel that we should start practicing now. Aku rasa kita tuh harus mulai latihan sekarang. Oke, ini berkaitan dengan tugas nih. Yes, I think the blue color is very nice. Ya, menurutku warna biru bagus, sangat bagus. And the last one, to be honest. Apa tadi honest? Jujur. Sejujurnya, it was a very boring game. Itu adalah game yang sangat boring, membosankan. Oke, diingat ya. Sekarang kita ke soalnya. Kita ke sebelah kiri. What do you think about the new library? Apa pendapatmu tentang perpustakaan baru kita? Oke. Mana yang sesuai? Suatu tempat kan, library kan? So the answer is yes, B. In my opinion, it's very quiet and cozy. The second one, do you think our school uniform is cool? Do you think our school uniform is cool? Ini kalau pertanyaannya nggak diawali dengan W, berarti dia nadanya naik ya. Do you think our school uniform is cool? Apakah pendapatmu bahwa school uniform, seragam sekolah kita itu keren? Ini tentang seragam nih, ngomongin seragam nih, yang benar yang mana? What's your answer? Yes, the answer is D. I think the blue color is very nice. Menurutku warna biru itu sangat bagus. What is your opinion of this soup? What is your opinion of this soup? Turun nadanya. Apa pendapatmu tentang sup ini? Berarti ini makanan kan? Oke, jadi kalau yang makanan yang asin-asin tadi guys. The answer is A. I think it's too salty. Terlalu asin. The next, how do you feel about the football match? Bagaimana pendapatmu tentang a football match? Match itu di sini pertandingan. Berarti football match
pertandingan sepak bola. Oke, ini tinggal 2 ya. Yang kelima, what's your opinion on our project? Our project berarti dia penugasan nih, antara yang belum berarti C ya. I feel that we should start practicing now, atau to be honest, it was a very boring game. Oke, yang keempat jawabannya apa? Yes, to be honest, it was a very boring game. So for the 5th question, we have one left. I feel that we should start practicing now. Aku rasa kita harus mulai latihan sekarang, karena ini membahas tentang projectnya ya. Oke, jadi silakan, ini bisa kalian praktekkan. Oh, masih ada satu lagi guys. I'm so sorry. Masih ada satu lagi ternyata. 4 soal lagi ya. Oke, well, let's go to the part C. Fill in the blank. Ini masih fill in the blank ya, mengisi bagian yang rumpang. Ini pilihannya ada 5, jadi ada satu yang tidak terpilih nanti. Kita mulai dari Farhan nih. Planning a weekend trip. Rencana perjalanan weekend, akhir pekan. Bla bla bla, but going to the beach this Saturday. Ini berarti menanyakan suatu pendapat. Kalau pertanyaan berarti yang mana? Antara 2 nih, what do you think atau what is your opinion kan? Nah, berarti bisa dua-duanya. What do you think about going to the beach this Saturday? Kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan pendapat, menanyakan pendapat, direspon dulu. Yaki bilang, bla bla bla, it's a bad idea. Oh, berarti nggak setuju nih, bad idea guys. The weather forecast say it will rain all day. Diajak ke mana nih? Ke beach, ke pantai di Saturday, Sabtu ini, sama Zaki ditolak. It's a bad idea, bukan ide yang it's a bad idea, ini merupakan ide buruk, bad. The weather forecast, weather itu cuaca, forecast itu ramalan, berarti the weather forecast artinya ramalan cuaca. Ramalan cuacanya bilang it will rain all day, akan hujan seharian. So di sini jawabannya yang tepat apa? Yang pasti bukan I agree dong. Orang ini is bad idea kok. Yes, I think aja. I think it's a bad idea. Menurutku itu ada ide yang buruk. Oh really? Masa sih? Nah, terus ditanya lagi, bla 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 about going to the cinema instead. Kalau misalnya ke cinema gimana? Ke cinema itu ke bioskop. Kalau ke bioskop gimana? Nah, ini berarti pertanyaan atau menanyakan ungkapan pendapat. Berarti mana tadi antara ini? Ini udah kepilih, berarti yang what is your opinion about going to the cinema? Dijawab bla bla bla. Setuju nggak nih kira-kira? Watching movie is better. Oke, berarti dia setuju nih, watching movie is better. Menonton film itu lebih baik daripada getting wet at the beach, daripada basah-basahan di pantai. Nih. Jadi yang sesuai adalah I agree, I think, atau I don't think so. Watching movie is better, berarti benar nih, sesuai. Yes, the correct answer is I agree. Apa tadi agree? Setuju. I agree itu setuju. Aku setuju. Farhan bilang, "Okay, let's buy the tickets online." Ya udah, yuk kita beli tiketnya online. Gitu. Okay. Itu tadi yang latihan bersama-sama ya. Nah, di sini Miss minta kamu untuk mencoba make a group of 2. Coba kamu buat percakapan sederhana ya. Make a simple conversation with your friends about asking and giving opinion. Jadi buat percakapan sederhana sama temanmu. Contohnya bisa seperti ini. Hi Fulana, I wanna ask you something. Hi Fulana, aku ingin menanyakan sesuatu deh sama kamu. Hello Fulan, yes please, silahkan saja. Fulan tanya, ini poinnya di sini. What do you think about my new pencil case? Apa pendapatmu tentang my new pencil case, tempat pensil baruku? Fulana bilang, I think your pencil case is cool. Menurutku tempat pensilmu keren. Jadi percakapannya intinya ada di sini guys. Nah, cuman ada awalan dikit nih sama akhirannya. Oke, thank you Fulana. Anytime Fulan. Kayak gitu. Nah, kalian coba ya buat supaya bisa kalian praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk membantu di sini Miss sudah sediakan beberapa contoh kata sifat yang bisa pakai untuk membuat
percakapan kalian. Tapi ada yang kosong-kosong nih, yang kosong-kosong kalian isi dulu nanti. Kita akan coba ya, analisis dari satu persatu. The first one is wonderful, amazing, fantastic. Ini maknanya sama nih, intinya hal yang positif ya. Luar biasa, fantastis. Wonderful, amazing, fantastic. Yang kedua, excellent, great. Itu artinya adalah sangat baik atau hebat. Mirip-mirip sih sama yang pertama ini ya. And yang ketiga, comfortable. Comfortable. Ini masih kosong, jadi you can browse it in internet or you can ask your dictionary, okay? And next is clever or smart, means pintar. And friendly, what is the meaning of friendly? Okay, cari tahu artinya. And the next, helpful. Helpful itu artinya bermanfaat atau suka membantu. And then reliable, dapat diandalkan. Brilliant, what is brilliant? Berkaitan dengan pikiran ya, maksudnya kayak dia orangnya brilliant deh, nah, kayak gitu. Cari tahu artinya. And next, awful, terrible, horrible. Ini sesuatu yang maknanya sama. Ini Miss beritahu clue-nya ini halnya negatif, ini maknanya negatif ya. Awful, terrible, horrible. And next is expensive, maknanya adalah mahal. Nice, bagus. Interesting, bla bla bla. Useful, berguna. Delicious or tasty, bla bla bla. Okay, guys, I think enough for today. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.